jangan memprovokasi seolah-olah ada pelarangan. Jujur saya kasihan dengan Ibu Iti ini. Kasihan gitu. Karena narasinya itu dipelesetkan seolah-olah ada pelarangan gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa setelah saya pelajari dengan seksama, detail, ternyata memang tidak ada pelarangan perayaan Natal di Kecamatan Maja. Bupati Itih Oktavia Jayabaya hanya menyarankan umat Kristiani agar lebih kusuk, lebih damai, lebih kondusif merayakan Natal di Kota Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini ramai di media sosial, media mainstream tentang perayaan Natal di Kecamatan Maja, Lebak, Banten. Banyak orang mempunyai narasi yang menurut saya tidak tepat dan lebih cenderung untuk memperkeruh suasana. Setelah saya baca dengan detail, saya pelajari dengan seksama, sebetulnya tidak ada larangan apapun dari Bupati Lebak yang cantik yang bernama Ibu Itih Oktavia Jayabaya untuk pelarangan perayaan Natal di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Beliau hanya mengatakan bahwa karena di Kecamatan Maja belum ada gereja, disarankan umat Kristiani di Kecamatan Maja untuk merayakan Natal di Kota Rangkas Bitung. Nah, Kota Rangkas Bitung ini Kabupaten Lebak juga, hanya kurang lebih 30 menit lah dari Kecamatan Maja. Karena apa? Ini adalah upaya dari pemerintah daerah untuk menjamin hak beribadah dari seluruh umat, termasuk umat Kristiani, agar bisa menjalankan dengan khusyuk dan damai. Tidak ada gangguan apapun. Nah, ada dua hal yang ingin saya soroti pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tolong kepada tokoh-tokoh masyarakat jangan memperkeruh suasana lah. Tidak benar ada larangan di sana. Tidak benar ada hambatan perayaan Natal di Kecamatan Maja. Yang benar adalah harapan atau himbauan dari Bupati untuk merayakan Natal di Kota Rangkas Bitung. Rangkas Bitung itu adalah ibu kota dari Kabupaten Lebak. Tadi saya sampaikan hanya 30 menit dari Kecamatan Maja, hanya sekitar 19 kilo. Kalau kita terus memprovokasi di media, baik media sosial, YouTube atau mungkin media sosial yang lain maupun media yang lain, nanti akan terjadi misleading information, ditangkap oleh orang-orang awam seolah-olah ada pelarangan Natal di sana. Janganlah, jangan. Saya akan menjadi orang yang pertama yang menentang kalau ada pelarangan perayaan Natal. Kenyataannya di Lebak tidak terjadi seperti itu. Bahkan Bupati Itih Oktavia Jayabaya mengatakan kalau di Lebak belum ada gereja, segera untuk diproses perizinannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada teman-teman Kristiani yang ada di Lebak, khususnya di Kecamatan Maja, segeralah memproses perizinan. Mumpung Bupatinya ini, Ibu Itih Oktavia Jayabaya ini terbuka. Konon beliau juga sering atau bahkan setiap tahun mengikuti perayaan Natal bersama di Kabupaten Lebak. Kita uji pernyataan dari Bupati. Apakah tidak ada hambatan pembangunan gereja di Kabupaten Lebak seperti yang terjadi di kota Cilegon? Ini harus kita uji. Saya tidak mau prejudice, saya tidak mau suuzon, tapi saya ingin berharap bahwa pernyataan Bupati Lebak ini benar adanya, bukan janji-janji manis.
Sahabat Indonesia, ada yang mengatakan kenapa tidak difasilitasi perayaan Natal di Kecamatan Maja. Saya mempunyai prasangka positif bahwa kalau itu diadakan di ruko yang bukan gereja atau tempat-tempat yang lain, itu bisa mematik emosi massa yang tidak bersetuju. Karena kita tahu situasi psikologi teman-teman saya di Kabupaten Banten ini masih ya seperti itulah gitu loh. Banten lah. Tidak seperti di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain. Ini yang harus kita pahami. Gitu. Jangan memprovokasi seolah-olah ada pelarangan. Jujur saya kasihan dengan Ibu Ite ini. Kasihan gitu. Karena narasinya itu dipelesetkan seolah-olah ada pelarangan. Gitu. Yang terjadi dipenggal informasinya. Mengharapkan umat Kristiani merayakan Natal di Kota Rangkas Bitung, tapi beliau juga mengatakan segeralah mengurus perizinan gereja. Ini kan menarik gitu. Tidak ada yang salah menurut saya. Saya mempunyai persepsi yang berbeda. Gitu. Mungkin agak aneh juga bahwa sudah sekian tahun Indonesia merdeka, 77 tahun, di Kecamatan Maja belum ada pembangunan gereja. Ya, kita harus menelisik lebih dalam lagi. Mengapa tidak ada gereja di Kecamatan Maja? Apakah tidak ada pengajuan dari teman-teman Kristiani di sana atau ada hambatan yang lain? Nah, ini soal yang berbeda. Jadi, sahabat Indonesia, saya tidak ingin memperkeruh suasana. Saya mempunyai persepsi bahwa seharusnya di Natal yang penuh kedamaian ini, kedamaian juga harus kita ciptakan, kita bangun agar kerukunan umat beragama ini terjadi. Tidak serta-merta memancing kegaduhan di ruang publik yang akhirnya menimbulkan sakwasangka yang salah sasaran. Sekali lagi saya katakan bahwa setelah saya pelajari dengan seksama, detail, ternyata memang tidak ada pelarangan perayaan Natal di Kecamatan Maja. Bupati Itih Oktavia Jayabaya hanya menyarankan umat Kristiani agar lebih kusuk, lebih damai, lebih kondusif merayakan Natal di Kota Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak. Jaraknya hanya 19 kilo, hanya 30 menit. Samalah. Kalau di Jakarta, dari tempat saya, di kantor saya menuju gereja atau menuju masjid, Istiqlal saja, atau gereja di katedral saja itu bisa mencapai 1 jam kok, jauh lebih lama, jaraknya pun juga jauh gitu. Artinya mari kita sesama anak bangsa menciptakan suasana yang kondusif, tidak memprovokasi, tidak malah mengubarkan kebencian, dan menurut saya justru inilah sikap yang tidak toleran. Jadi saya bersyukur Bupati Lebak masih mempunyai keluasan berpikir untuk tidak diskriminasi kepada umat beragama yang lain, dan ini harus kita uji. Nantinya pada saat teman-teman saya umat Kristiani di Kecamatan Maja mengajukan izin mendirikan gereja, dihambat atau tidak. Nah, kalau dihambat saya akan melawan siapapun yang menghambat. Karena hak mendirikan rumah ibadah itu adalah hak umat beragama di Indonesia dan dijamin oleh undang-undang. Tapi khusus pada perayaan Natal tahun 2022, mari kita ciptakan suasana yang kondusif, tidak ada pelarangan di sana, yang ada hanya mengarahkan supaya perayaan Natal dilaksanakan di tempat yang lebih proper, lebih layak, lebih pantas, sehingga perayaan Natal di Kabupaten Lebak terlaksana dengan kondusif dan damai. Ini menurut saya perlu kita luruskan, bukan berarti saya membela bupati, saya nggak kenal dengan bupatinya, gitu ya. Cuma saya harus objektif. Kalau ada kepala daerah seperti di Cilegon misalkan yang melarang atau ikut arus besar melarang pembangunan gereja, saya lawan dengan keras. Tapi kasus di Lebak ini berbeda. Jadi kita jangan mengubarkan
perbedaan, kegaduhan, sehingga keberagaman kita dalam beragama, kehidupan bermasyarakat kita yang bermacam-macam agama akan terganggu kalau tokoh-tokoh elit-elit memberikan statement atau pernyataan yang agak sedikit provokatif dan menyesatkan. Itu saja ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia. Salam Pancasila. Saya Rudi SK.